Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Kita akan berlanjut lagi belajar kembali tentang P5. Video ini adalah bagian kedua dari video yang akan saya share. Yang pertama adalah miskonsepsi P5, kemudian nanti yang kedua pada kali ini adalah asesmen P5, dan yang terakhir nanti bagaimana membuat sebuah instrumen dari P5. Jadi kalau intrakurikuler kita akan mengacu pada capaian pembelajaran, maka pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang telah ditentukan oleh Kepala Baskep nomor 009 tahun 2022, yaitu yang memuat ada dimensi, kemudian ada elemen, kemudian ada subelemen. Nah, dimensi, elemen, dan subelemen ini yang kita sasar dengan P5. Pemilihan dimensi, elemen, dan subelemen baru kita bisa kembangkan target pencapaiannya apa, dan baru kita akan bisa kembangkan apa asesmen yang tepat atau instrumen yang akan kita gunakan. Ada beberapa contoh alur atau sequence proyek. Yang contoh satu ini, alur yang pertama adalah pengenalan, yang berisi mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik yang sedang dipelajari. Kemudian langkah kedua adalah kontekstual, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik bahasan. Berikutnya yang ketiga adalah aksi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Refleksi, menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Dan terakhir adalah tindak lanjut. Ini salah satu model alur dari pelaksanaan P5. Model yang lain juga bisa dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Nah, pada M pertama, yaitu mengamati, tentu saja ada pertanyaan kunci apa yang terjadi. Misalnya mempersiapkan observasi, mengenal dan mendekati persoalan, kemudian mencari inspirasi, kemudian baru mendefinisikan, oh ternyata itu yang hendak dicapai, mendefinisikan tujuan temuan, membuat kerangka konteks, baru menggagas bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi, kemudian dipilih beberapa alternatif solusi, dan yang terakhir adalah direfleksikan, yaitu dengan satu pertanyaan, bagaimana supaya ide ini menjadi lebih baik. Ini adalah model alur yang kedua. Yang ketiga, langkah pertama temukan, yaitu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema dan topik yang sering dipelajari. Kemudian bayangkan, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan, lakukan, kemudian baru bagikan. 3 model ini bisa dipilih oleh sekolah atau teman-teman sesuai dengan kesiapan dari sekolah tersebut dan kemudahan pada saat pelaksanaannya. Kalau memang akan dipilih model pertama, dipersilakan, atau model kedua, atau justru model ketiga. Ini contoh pada alur yang pertama, yaitu pengenalan, kemudian kontekstual, kemudian aksi, baru refleksi dan tindak lanjut. Ada 17 aktivitas ya. Dalam contoh ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, sampahku tanggung jawabku, 57 JP. Kemudian ini adalah dimensi yang disasar, kemudian ini adalah dimensi profil Pancasilanya, ada 3. Kemudian subelemen yang disasar ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 subelemen. Nah, dari subelemen dan dimensi inilah dikembangkan nanti aktivitas-aktivitas yang terkait erat dengan dimensi dan elemen. Nah, bagaimana cara melakukan asesmennya? Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam P5 ada 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini diberikan pada awal, pada saat mau perencanaan dari P5. Ini untuk mengetahui bagaimana baseline dari kompetensi dari anak peserta didik kita, yaitu ingin mengetahui sampai batas mana mereka memiliki kemampuan. Kemudian asesmen formatif adalah asesmen yang diberikan selama proses
proyek ini berlangsung, sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen akhir dari proyek tersebut. Apa pertimbangannya ketika kita akan memilih asesmen pada proyek? Yang pertama adalah bahwa kita harus mempertimbangkan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuaikan metode asesmen. Artinya bahwa tidak setiap satu jenis asesmen itu cocok dengan anak-anak kita. Dengan demikian maka disarankan untuk membuat beragam alat instrumen sehingga kita bisa melaksanakan asesmen sesuai kondisi peserta. Yang kedua, pertimbangan tujuan pencapaian proyek dan membuat asesmen yang bukan hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi berfokus pada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajaran Pancasila yang disasar. Jadi, pada langkah kedua harus mempertimbangkan dimensi, kemudian elemen dan subelemen yang disasar oleh proyek ini. Yang ketiga, pembuatan indikator perkembangan subelemen antar fase di awal proyek berguna untuk memperjelas tujuan proyek. Jadi kita juga harus membuat indikator-indikator dari capaian tersebut, dari target pencapaian agar lebih dapat memperjelas tujuan proyek. Kemudian kita juga harus membangun keterkaitan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jelaskan tujuan asesmen dan libatkan peserta didik dalam proses asesmen. Ada beberapa jenis asesmen formatif, teman-teman. Rubrik, umpan balik yaitu dari pendidik dan sesama peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis, observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, esai. Kemudian asesmen sumatif itu bisa rubrik, presentasi, poster, diorama, produk teknologi atau seni, esai, kolase atau drama. Nah, apa perannya? Asesmen diagnosis berperan pada awal perencanaan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan jika membuat proyek modul proyek, jika membuat sendiri modul proyek. Jadi disarankan pada saat kita akan membuat modul proyek sendiri, maka diperlukan tes asesmen diagnostik. Kemudian berikutnya pada saat penentuan dimensi, elemen, dan subelemen, jika menggunakan model proyek sudah ada. Jadi pada saat kita memanfaatkan model proyek yang sudah ada, maka pada saat penentuan dimensi, elemen, dan subelemen kita perlu melakukan asesmen diagnostik. Sedangkan formatif itu dilakukan secara berkala berkelanjutan selama proyek. Dan asesmen sumatif biasanya dilakukan pada akhir proyek, dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan jika diperlukan, terutama di proyek dengan jangka panjang, waktu yang panjang. Apa langkah-langkah mengembangkan instrumen proyek? Pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Pada contoh ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari target pencapaian berdasarkan keputusan Kepala Beskap nomor 009/H/KR ke 2002 tentang subelemen. Nah, pada contoh ini diketahui bahwa subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya, elemennya mengenal dan menghargai budaya, dimensinya berkebinekaan global. Ini menjadi target atau alur pengembangan karakter pada pengembangan dimensi pada surat ini untuk fase D. Kemudian dari ini kita analisis, kita turunkan menjadi indikator kemampuan, yaitu memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Jadi ketiga-tiganya harus ada, yaitu kognisi, kemudian sikap, dan juga keterampilan. Nah, pada contoh ini adalah sasaran yang akan disasar oleh proyek. Kemudian indikatornya ada 3, yaitu mampu menjelaskan perkembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara, kemudian mampu menunjukkan sikap toleransi, dan mampu merefleksikan. Nah, dari ketiga indikator ini menggambarkan tentang aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Kemudian setelah itu langkah ketiga menyusun strategi asesmen, yaitu bentuk asesmen. Kalau contoh ini adalah menyajikan informasi, kemudian melakukan sesuatu, menunjukkan sikap dalam keseharian, menyajikan informasi dengan cara membuat esai. Instrumen yang digunakan adalah kuis,
jurnal dan lembar checklist, rubrik atau esai. Kemudian yang keempat, mengolah hasil asesmen. Dari hasil rubrik misalnya yang dilakukan, kesimpulannya murid A sudah mampu menjelaskan pengembangan budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nusantara. Kemudian dari hasil jurnal dan lembar checklist, A sudah mampu menunjukkan sikap toleran. Kemudian dari hasil esai yang dibuat, kesimpulannya A dapat merefleksikan identitas diri yang terbentuk dari keragaman budaya Nusantara. Nah, setelah mengolah ini baru kita simpulkan bahwa A berada fase berkembang sesuai harapan, artinya mencapai target pada fase D untuk dimensi kebinekaan global. Kemudian setelah kita lakukan asesmen, tentu saja kita harus mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. Dokumentasi kegiatan proyek, yaitu bisa jurnal oleh pendidik. Jurnal adalah praktek mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Bisa juga portofolio, teman-teman. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan seseorang. Baik, itu penjelasan singkat secara asesmen yang digunakan dari PN5. Selamat belajar. Kita bertemu lagi pada video yang ketiga, yaitu membuat alat atau membuat instrumen untuk asesmen di P5.